Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi yang beragama lain. Nah, teman-teman, perkenalkan dulu, saya Rosita Mardiana Sari. Saya mahasiswi D3 Preka Medis Ilmu Kesehatan yang sedang menempuh program D3 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini akan saya jelaskan atau mungkin ada edukasi sedikit tentang sistem endokrin pada tubuh manusia. Jelasnya tentang anatomi fisiologinya ya. Di sini kami sedang dibimbing oleh dosen kami, Bapak Hendri Didiarto S. Nurse MPD. Beliau sudah memberikan kami ilmu terutama tentang anatomi fisiologi tubuh manusia. Banyak sebenarnya, bukan cuman tentang kelenjar endokrin aja ya. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu endokrin. Pengertian sendiri dari sistem endokrin. Bahasa endokrin ini dari bahasa Yunani ya teman-teman. Endo yang artinya inside, krinein, to sparet, to skrit. Skrit sirkulasi darah, sel-sel, target atau aksi. X hormon, neurohormon. Exokrin bahasa Yunaninya exo, outside, krinein, to spirit, to skrit. Skrit sendiri saluran khusus aksi, X keringat saliva, enzim-enzim pencernaan. Nah, ini ada pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mengekskresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar buntu, kelenjar tanpa saluran yang mengekskresikan untuk mempengaruhi organ-organ lain. Fungsi kelenjar endokrin sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme pada tubuh kita. Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Fungsi hormon antara lain mengatur aktivitas perkembangan, pertumbuhan, reproduksi, dan reproduksi lain. Nah, ini ada ciri-ciri hormon pada tubuh manusia. Yang pertama, diproduksi dan diskresikan ke dalam darah oleh zat kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Yang kedua, diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus, dan yang terakhir terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Berikut ada beberapa kelenjar dalam sistem endokrin. Nah, itu ada gambarnya ya. Kelenjar hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar ovarium, dan yang terakhir kelenjar testis. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu kelenjar tersebut. Nah, yang pertama hipotalamus. Hipotalamus itu adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengandalkan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Hipotalamus ini terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi, respon takut, contohnya ya respon takut dan berani, perilaku seksual, dan yang lainnya. Di situ juga ada gambarnya di sebelah kanan ya. Nah, fungsi hipotalamus memelihara
homeostatis, regulasi internal environment, misalnya nadi, temperatur, water balance, sekresi dan kelenjar pituitari atau hipofisis. Nah, yang kedua, mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis. Anterior menghasilkan hormon-hormon hipofisis, posterior kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Yang kedua ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengirama tidur alami ya. Mungkin kalau kita merasakan ngantuk itu terdapat di dalam kelenjar pineal kita sedang beraksi. Nah, itu juga ada gambarnya teman-teman. Terdapat di dalam ventricle otak. Jadi kelenjar pineal ini terdapat di dalam ventricle otak, bentuknya kecil seperti kerucut. Nah, warnanya kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon dan melatonin. Nah, fungsi kelenjar pineal sendiri memproduksi melatonin untuk meregulasi siklus tidur, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, mempengaruhi sekresi hormon seks, membantu metabolisme obat, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan sel-sel sensitif cahaya, berhubungan dengan saraf mata dan penglihatan. Itu mungkin masih ada beberapa lagi ya, bisa dibaca sendiri teman-teman, masih banyak itu, kalau nggak salah ada 12. Nah, selanjutnya ada kelenjar hipofisis, atau dia ini masternya kelenjar, master of gland. Kelenjar hipofisis atau yang biasa dikenal sebagai kelenjar pituitari merupakan kelenjar berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting dalam tubuh. Itu ada gambarnya ya teman-teman ya. Nah, bisa dicek sendiri. Next, letaknya kelenjar ini di dasar otak, di bawah hipotalamus, di bawah kelenjar yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon-hormon. Makanya dia disebut kelenjar, masternya kelenjar. Nah, yang keempat ada kelenjar anterior hipofisis. Lobus merupakan bagian depan dari kelenjar pituitari. Adapun hormon ini yang dihasilkan oleh lobus anterior berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, pematangan organ dan fungsi sistem reproduksi, fungsi tiroid, serta pigmentasi pada kulit. Nah, setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan produksi dan pembakaran energi, serta menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Kelenjar pituitari ini ada pada manusia, kelenjar seukuran kacang polong yang letaknya di dalam selubung pelindung tulang yang disebut sela tursika. Nah, pada semua hewan, hipofisis anterior kelenjar yang berdaging berbeda dari komposisi saraf hipofisis posterior yang merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Nah, itu ada gambarnya organ kelenjar arterior hipofisis. Tuh ya, banyak sekali gambarnya, kecil-kecil memang. Nah, lobus anterior menghasilkan hormon-hormon somatotropin, growth hormone GH. Hormon ini itu menstimulasi pertumbuhan pada tubuh ya. Hormon tirotropin, hormon kortikotropin, hormon prolaktin atau laktogen, hormon gonadotropin, fungsi FSH pada pria pada wanita, merangsang pertumbuhan folikel ovarium dan merangsang sel-sel folikel menghasilkan estrogen. Fungsi FSH pada pria untuk merangsang proses spermatogenesis. Fungsi LH pada pria
untuk merangsang sel interstitial lining di dalam testis agar menghasilkan testosteron LH pada laki-laki, disebut ICSH, interstitial cell stimulating hormone. Kalau pada wanita untuk merangsang ovulasi, merangsang korpus luteum, menghasilkan estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini kelenjar ini berada di tepatnya di sini ya teman-teman ya, di dekatnya tenggorokan atau biasa disebut kelenjar gondok. Nah, kalau orang gondokan itu pasti kan di sebelah sini ya, dan itu membesar. Terletak di leher bagian depan, di sebelah bawang laring, dan terdiri dari 2 buah lobus. Jadi dia terdapat 2 lobus. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini ada hormon tiroksin T4, hormon triiodontironin T3, sama hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino tiroksin yang mengandung iodium. Fungsi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang pertama, tiroksin mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, triiodontironin mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang terakhir, kalsitonin menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Nah, hipersekresi hormon tiroksin atau hipertiroidisme, Graves' disease, morbus Basedow, antibodi di dalam badan menyebabkan tiroid membesar dan mengeluarkan lebih hormon. Orang yang mengidap penyakit ini mengeluarkan hormon berlebihan, tiroiditis ya namanya ya, atau tiroid bengkak. Toksis nedul goitre, terlalu banyak iodin di dalam makanan. Nah, itu tadi termasuk beberapa penyakit yang diderita oleh penderita hipertiroidisme. Di sebelah kanan saya itu ada seperti orang yang sakit mata melebar ya, mungkin melebar dan matanya seperti mungkin melotot ya. Nah, itu penyebab morbus Basedow. Hiposekresi hormon tiroid, kretinisme atau kerdil terjadi pada masa kanak-kanak. Penyakit ini cirinya penderita tidak dapat mencapai pertumbuhan fisik dan mental yang normal. Beberapa kemungkinan menyebabkan kretinisme meliputi tidak adanya kelenjar tiroid atau adanya kecacatan pada kelenjar tiroid, kekurangan iodium saat hamil, ibu memiliki penyakit pada kelenjar tiroid selama hamil. Jadi misalnya ibu hamil itu memiliki kekurangan iodium, nah nanti anaknya lahir juga akan mungkin seperti ini ya. Kalau bisa pada waktu hamil itu mengkonsumsi iodium, tidak boleh sangat berlebihan juga, tidak boleh kekurangan juga, harus pas porsinya. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar paratiroid anak gondok terletak di dekat kelenjar tiroid. Kelenjar gondok merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Struktur berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya tulang, ginjal, dan G-tract. Hormon yang dihasilkan oleh PTH, parathormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Nah, fungsi hormon ini metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan absorpsi kalsium Ca di GI-tract. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini di sepanjang rongga trachea, tempatnya ya, di sepanjang rongga trachea, di rongga dada bagian atas. Kelenjar ini itu yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah hormon timosin. Fungsinya kelenjar ini sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin.
Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon sematotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Nah, timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon sematotrof. Setelah dewasa tidak berfungsi lagi ya, itu ada gambarnya teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya. Kelenjar yang selanjutnya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal, kelenjar anak ginjal, kelenjar supranelis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Nah, itu ada gambarnya. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis, terdiri dari dua bagian utama yaitu korteks adrenal bagian luar, medula adrenal bagian dalam. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar korteks adrenal, hormon mineralocorticoids, glucorticoids, gonadocorticoids. Nah, itu ada penjelasan dan fungsinya. Selanjutnya ada kelenjar medula sama adrenal. Kelenjar ini menghasilkan hormon epinefrin, adrenalin, dan neuropinefrin, noradrenalin. Hormon epinefrin dan norepinefrin distimulasi langsung oleh syaraf simpatik. Hormon ini juga berfungsi meningkatkan laju perombakan glikogen dalam hati dan otot rangka, merangsang pembebasan asam lemak dan sel-sel lemak untuk energi sel, dan lain sebagainya. Itu ada keterangannya ya di sebelah kanan ya, ada gambarnya itu. Hiperskresi hormon kelenjar adrenal, Cushing syndrome. Ini termasuk penderita Cushing syndrome. Penderita mengalami peningkatan tekanan darah dan gula darah akibat pengeluaran hormon kortisol yang berlebihan. Nah, ini penderitanya. Ini ya orangnya ya. Jadi kayak dia itu gemuk. Sebenarnya dia nggak gemuk ya. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar pankreas, merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar ini mempunyai hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas sendiri ada 3, yaitu hormon insulin yang diskresikan oleh sel beta, hormon glukagon yang diskresikan oleh sel alfa, hormon simvastatin yang diskresikan oleh sel-sel delta. Itu ada gambarnya juga teman-teman, bisa dicek sendiri ya. Fungsi hormon yang dihasilkan oleh pankreas ada hormon glukagon dihasilkan oleh sel alfa yang berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah, tipe hormon asam amino. Insulin dihasilkan oleh sel beta berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah, tipe hormon ini adalah asam amino. Selanjutnya ada kelenjar gonad atau kelamin. Gonad sendiri atau kelenjar seks, kelenjar reproduksi, kelenjar endokrin kelenjar ini adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet sel germinal dari suatu organisme dalam betina dari spesies sel-sel reproduksi adalah sel telur, dan pada jantan sel-sel reproduksi adalah sperma. Mungkin kelenjar ini terbagi atas 2 kelenjar, yaitu ovarium sama testis. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini yang atas ini untuk laki-laki, yang bawah ini untuk perempuan. Nah, sangat banyak sekali ilmunya ya. Jadi kita bisa tahu organ-organ dalam tubuh manusia. Ini saya jelaskan dulu tentang ovarium. Anatominya sepasang organ, mungkin begini ya penjelasannya. Ini sepasang organ berbentuk buah kenari, letaknya di perut bawah, di atasnya mungkin ovari ya. Ovarium terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Nah, hormon yang dihasilkan oleh ovari yaitu menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan.
Inhibin menghambat sekresi folisel stimulating hormon FSH pada akhir siklus menstruasi. Itu kalau pada wanita ya, ada sendiri ya yang dihasilkan. Nah, sekarang testis. Nah, testis merupakan organ reproduksi pria internal pada tubuh laki-laki, berbentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Banyak ya ternyata. Nah, itu gambarnya lengkap sekali ya teman-teman ya. Ada penjelasannya juga, mungkin itu dalam bahasa Inggrisnya. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron, androgen, dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur reproduksi sperma. Nah, demikian penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Mungkin kalau memang ada salah kata atau salah penyampaian, atau mungkin punya saya kurang lengkap ya teman-teman ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala koreksinya, dan semoga ilmunya ini bermanfaat biarpun tidak terlalu lengkap ya. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Hendri Didiarto yang mungkin sudah tugas beliau ya membagikan ilmu dan mengajarkan segala bentuk bimbingannya untuk kami. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu dan tetap menjadi dosen yang bisa juga menjadi bapak buat kami para mahasiswi D3 Preka Medis, tepatnya kelas C. Terima kasih atas segala ilmunya dan ini benar-benar sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.